Buaya-buaya yang ada di sini tuh semuanya dilindungi dan tidak boleh sembarang diburu dan dibunuh. Apabila ada ketemu buaya atau terjadi serangan buaya, ada nomor call center di papannya itu yang tertulis. Jadi bisa menghubungi ke sana. Nasi kuning itu enak banget. Ada daging sapi kecap ya? Kayak rendang daging sapi semur ya. Kita cobain. Pagi ini kita makan nasi kuning khas Palu dengan topping yang berbeda. Biasanya toppingnya itu kan bihun, tempe orek, tempe dadar ya kan. Telur potong. Ini tuh daging sapi potong, semur ya. Terus ini ada pakai ikan suwir. Itu banyak banget ikan suwir cakalang kayak gini tuh. Memang gudangnya di sini. Jadi di sini tuh nasi kuningnya bungkus sendiri, bungkus terpisah. Pas kita beli baru dimasukin gitu. Bolu marangi. Parangi. Iya. Gula merah. Iya. Ini kayak bolu ini ya. Kayak bolu sarang semut. Awas ada semut di dalam. Mana? Habis lebaran lagi tuh. Kloter kedua nanti ya. Iya. Habis lebaran. Kecil 600 ya. Kalau yang besar-besar 300. Itu dari durian dari sini itu ke pasar juga itu. Ini durian dari mana, Bu? Dari dalam. Lokal. Daerah sini juga? Iya. Oh, Perapatan. rasanya. Coba saya. Kita cobain duriannya. Wangi sih. Kayak durian Medan ya. Mirip. Lebih besar bijinya daripada di mana? Di Yang kemarin kita makan. Parepare. Saat kami dalam perjalanan dari Palu ke Toli-Toli, kami melewati sebuah desa di Kecamatan Boloesang, yaitu Desa Lembanga, yang termasuk dalam Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Desa ini berada di jalur Trans Sulawesi. Sehingga hampir semua orang yang melintasi jalur Barat Sulawesi pasti akan melewati tempat ini. Memasuki Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Masih Sulawesi Tengah. Kita menuju Manado sekitar berapa ya? 22 jam. Aduh mama, cantik sekali birunya. Wih. Wow. Wih. Takjub benar. Di beberapa titik, jalan berada sangat dekat dengan garis pantai. Kalau cuaca cerah, air laut terlihat jernih dan tenang. Cocok untuk berhenti sejenak, sekadar menikmati angin atau membuat konten, namun jalur ini juga dikenal cukup rawan longsor, terutama saat musim hujan. Jadi kami harus ekstra hati-hati, apalagi karena beberapa ruas jalan sempit dan berkelok. Desa Batu Surya ini ya. itu sudah
Oh, dia besar nih. Kalau ada umpan ini buang saja, no? Iya. Masih mau dia? Tadi ikan-ikan itu sudah makan aja dulu bang jauh. Sebentar nih, sampai di sana. Oh, sebentar sudah kering. Kering ini. Ini tidak dalam Tidak ada perlawanan. Oh, ini umpan. Hah? Misalnya umpan. Besar ya? Bukan umpan. Bukan bikin umpan. Pernah ditangkap ini? Hah? Kayaknya dibikin umpan ini. Iya. Di sayat-sayat. Umpan. Bekas apa? Sayatan. Iya. Sayatan. Ini bagus juga tuh. Jangan ke dalam, ada buaya. Strike ikan apa ini? Ada yang tahu nggak ini nama ikannya? Tapi macam kayak bandeng. Tapi kayak bandeng kulitnya. Strike-nya di sini nih, di air yang paling cuman 1 meter. Tadi pakai kail apa? Kayak nomor 3. Mana? Ini rangkaiannya. Kamu kasih udang tadi? Kasih potongan ikan. Potongan ikan satu. Oke. Kita mau coba lagi. Ini dia spotnya. Tadi kita nggak sengaja lihat lewat jalan ini, terus lagi berhenti makan siang, duduk di sini nih. Kita lihat ikan tuh sampai di pinggir-pinggir jalan tuh, pinggir-pinggir airnya besar-besar loh. Akhirnya kita memutuskan untuk mancing di sini dan benar saja kita strike ikan ini. Oh, mantap. Kami mancing di pinggir jalan di daerah Desa Labuana. Tadi pas kita lewat sini tuh kita penasaran, kita berhenti hanya untuk makan siang. Ternyata pas sambil makan kita lihat-lihat ke air laut, ke pinggiran, ternyata banyak ikan-ikan lumayan besar berenang-berenang di pinggiran. Akhirnya kita coba mancing sebentar dan ternyata kita dapat ikan belanak besar sekali. Nah, tadi juga kami lihat ada penampakan ikan hiu tapi masih agak kecil ya. Dia berenang di pinggiran. Segini. Kita ketemu berapa kali tadi kita lihat ya? Segini mungkin hampir 40 cm. Sudah bisa gigit. Jadi kalau berenang di sini tuh hati-hati juga sih, karena walaupun pendek banget, walaupun ini pendek nih, ini cuma 1 meter ya. Ya sekitar segitu. Ini cuma 1 meter, tapi ikan hiu sampai ke pinggiran guys. Terus foto itu bagus tuh kalau videonya. Dan lihat nih, dan ini nih, di sini tuh juga pendek airnya 1 meter. Pak, hati-hati aja, takutnya ada buaya ya. Karena ini masih satu perairan dengan Palu, tidak terlalu jauh dari Palu. Ini tidak terlalu jauh dari Palu. Memang sih kata orang di sini tidak ada buaya, tapi namanya air ya, kita tidak tahu dalamnya ada apa saja. Jadi kita harus berhati-hati saja. Kita mau melanjutkan perjalanan lagi ke Manado. Itu perjalanan panjang banget, jadi paling kita berhenti-berhenti, terus kita malamnya istirahat di pom bensin. Banjir. Banjir ke sungai loh. Ini aja sayang di kanan. Wih, banjir. Wih, Pak. pelan-pelan sayang, itu keseret. Banjir saudara. Wih, ngeri banget loh. Karena nggak ada gorong-gorong sih, mereka nggak bikin Ini lari ke sungai. Ini bisa buat jalannya hancur ini gara-gara Itulah. pembuangan. Wih, ngeri banget nih. Wih, udah kayak lautan, udah kayak sungai sayang. Itulah. Udah kayak sungai loh. Awas keseret mobil kita. Aman kalau mobil kita ya. Gak keseret. Ah, Kenapa? kan berat. Wih, ngeri. Ngeri sekali. Ih, ampun. Awas ada jalan-jalan yang ambles. Wih, pohonnya udah mau jatuh lagi. Bengkok-bengkok kayak gini. Nah, emang begitu kan pohon kelapa. Fokus ke depan aja sayang, nanti ada lubang-lubang loh.
Ih, ngeri banget loh. Tuh lihat tuh, sebelah sana kayak air sungai. Kalau itu jalur buaya itu. Iya, jalur buaya nih. Bapak sadis ya. Desa Sipure. Kita sekarang di Desa Sipure. Kok kayak bahasa Batak ada Sipure. Kita masih di jalan Toli-Toli Palu. Sekarang kami udah ada di posisi di sini nih. Tujuan kami di sini Manado. Tujuan kami di Manado sini. Sekarang posisi kami udah di sini. Pulau Sulawesi ini. Kami sudah ada di titik ini dan tujuan kami ke sini Manado. Cuman kami sengaja bikin rutenya itu per 3 jam supaya terkesan di map itu tidak terlalu lama ya, karena aslinya dari sini ke Manado tuh sekitar 20 jam lagi. Rimbun banget ininya ya. Ini lautnya pinggir banget sih. Lihat pada surut-surut sini ada padahalnya. Wih, itu ikan-ikan gelembung besar-besar sayang. Betul lah. Aduh. Ini kalau kita istirahat di sini, tenang, larinya ke aspal, bikin aspal ancur. Kenapa mereka nggak kasih garang-garang? Talaga. Kan punya proyek ini. Danau, ada danau nih. Kalau itu danau bukan itu ya tadi. Oh ya, dia nutup ya. Oh, kalau macam begitu biasanya berapa lama kalau dari pemerintah? Oh, satu hari aja ya besok ya. Benar-benar tidak bisa lewat. Oh, sore ya. Oke. Benar-benar tidak bisa. Jadi mulai start dari sini Pak ya, tidak bisa ya? Oh, banyak yang lagi parkir juga ya? Jadi mereka tunggu di sana. Jadi banyak yang nunggu ya? Iya ya, paling balik cari warung dulu ya. Iya. Kalau masjid ada di sekitar sini nggak yang dekat? Oh iya. Terima kasih Pak, kita coba ke sana aja. Ya. Di sini juga kondisinya kelihatan baru selesai surut dari banjir ya. Masih ada sisa-sisa air genangan nih. Kita rencana mau parkir di sini aja kali say. Pas belokan ya. Ya, ada mungkin masjid sekitar 100 meter. Kita parkir di dekat-dekat mobil banyak aja biar aman. Sini di belakang ini. Ada tadi masjid aku lihat di sana. Enggak, sini aja biar rame kan mereka banyak parkir sini. Biar ada teman kita. Coba ke masjid belakang. Sini masjid pagarnya udah ditutup ya kalau malam. Lagi ada masjid satu. Jadinya kita nggak bisa parkir masuk ke dalam areanya itu loh. Nah ini salah satu bekas banjir hari ini kayak tadi tuh ya. Iya. Tengah jalan itu tanah-tanahnya keseret. Karena gorong-gorong juga penuh kan. Tapi kayak dari air sebelah sana ya. Kayak tadi yang banjir-banjir di tengah jalan itu ya. Kayak gitu posisinya ya. Jadi kita nggak bisa jalan lanjut ke sana guys karena katanya ada longsor dan jalannya ketutup. Jadi kita mencari tempat aja untuk istirahat malam ini supaya besok bisa lanjut perjalanan. Karena katanya itu harus evakuasi longsornya itu juga bisa jadi seharian baru dikerjain. Kita memutuskan untuk tidur di
halaman masjid, dan itu suami aku lagi mau izin sama yang punya rumah di situ tuh untuk izin parkir istirahat di sini. Kami nggak mau ngambil resiko untuk meneruskan perjalanan karena berdasarkan informasi dari warga setempat tadi, kalau wilayah longsor itu memang tidak bisa dilewati untuk sekarang ini, untuk malam ini. Pagi Sobat Nomaden, kami baru bangun dan semalam kami tidur seperti biasa di hotel kami. Dan halaman rumah kami adalah seperti ini. Kita numpang di depan warung orang karena semalam itu hujan deras, kondisinya seperti ini ya. Makanya kami tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ini bekas pembersihan dari sisa-sisa banjir semalam, yaitu sorenya banyak sekali sampah-sampah, tapi masyarakat sudah mulai bersihkan dari malam. Nah, nanti kita akan coba ke tempat kami semalam itu yang longsor, tidak tahu sudah seperti apa nih. Jadi bukan di daerah Sumatera saja, tapi dampaknya itu juga ada di daerah Sulawesi, Sobat Nomaden. Ini terendam semua nih. Semalam tuh rumah-rumah warga tuh, barang tuh pagar hancur. Tuh. Di sini kemarin kami lewatin itu hampir setengah ban mobil ini hancur semua nih. Ini tuh ke bawah sama arus. Nah, ini masih ada yang membersihkan barang apa namanya, pasir-pasirnya. Dari semalam ini dikerjain ini. Ini Sobat Nomaden, lihat longsornya ini yang semalam. Nah, hancur semua ini. Tanah-tanah yang dari sini ke bawah sampai di desa seberang tadi. Makanya mereka juga ini batu-batu pada berkeluar semua. Ngeri. Sadis. Nanti di arah depan lagi lebih parah. Kami ketemu ada 2 longsor yang masuk sampai jalan tapi masih bisa kelewatin semalam. Yang paling parah itu di spot ketiga, makanya kami harus putar balik. Ini spot pertama yang kami lewati tapi masih bisa karena ada sedikit jalan. Tuh, hancur. Nanti spot kedua lebih parah lagi. Sekarang ada di Desa Simanisi, Sibuang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala. Kita masih di daerah Kabupaten Donggala karena Donggala ini tuh luas banget ya, jadi nggak bisa habis. Kami mau menuju Toli-Toli sekitar 4 jam 44 menit di map ya. Aslinya bisa lebih dari itu. Kami ambil via jalur pinggir pantai, jalan Toli-Toli Palu. Untuk berangkat. Jaraknya itu sekitar 200 km menuju Toli-Toli. Ini bekas-bekas banjir juga ini. Masih banyak puing. Sini sayang, dari kanan sini tanah-tanahnya. Nih. Nah, ini coba lihat. Semalam lebih parah, kayaknya mungkin dibersihin separuh nih. Tanah dari kebun-kebun itu ke bawah sampai sini. Nah, ini juga bekas-bekas banjir ini tadi malam nih. Longsor juga nih. Untungnya separuh udah dibersihin ya. Iya, ini lagi bekas banjir juga ini. Karena semalam tuh, kemarin itu hujan tuh katanya nggak berhenti ya. Akhirnya jadinya banjir di mana-mana. Hancur semua ya. Ngeri. Ini alat berat sudah diturunkan, Sobat Nomaden. Nggak tahu mungkin dari malam ya. Soalnya jalan-jalan sudah mulai bersih nih. Oh, aku ingat loh. Kita ada aku ingat kemarin itu pas kamu lagi tidur, ada
mobil truk bawa alat berat. Tidur di Dia yang kita parkir di itu loh, di mana tidur yang kemarin itu sore ada lewat kan truk ngebut, dia bawa alat berat, ternyata mungkin buat ini kali ya. hancur semuanya. Wih, Wih, air masih mengalir, udah kayak sungai ya sering kemarin ini. oh ini ketutup nih. Iya, Diorok kan? ngeri, itu depan ada lagi tuh. Oh, benar, pantasan kata si bapak semalam tuh ketutup habis sayang. Nih lihat nih, tutup jalan kan baru diuruk nih. Kita tanya dulu sama orang sini nih. Di depan masih ada yang ketutup nggak jalannya gitu, say? Om, kalau ke depan bisa jalan apa ketutup Om? Bisa ya? Oh, sudah dibuka semua Om? Iya, sudah. Cuma di sini saja. Oh, kalau ke sana aman ya? Oh, syukurlah ya. Terima kasih ya. Oke, kita lanjut. Sana aman. Wih, langsung jurang di sana tuh. Ini saya tutup full dari sini sampai di sana hampir 25 meter nih. Dengan Ngeri tanah-tanah ini. banget. Ini batu-batu lagi. Cuma ngeri ya. Gimana kalau pas kita lewat ya kan? Di spot ini ada kera hitam. Ini nih, mereka lagi di atas sana tuh. Nah, tadi ada banyak sekali, mungkin karena lihat mobil mereka jadi ketakutan tuh pada lari ke pohon-pohon sana. Tadi mereka berjejer sini banyak sekali tuh. Nah ini tuh ada hampir belasan ekor. Wih, habitatnya di sini coy. Ini nggak bisa di zoom lagi nih. Kami udah nyampe di kota Toli-Toli. Kami mau cari makan, tapi dari tadi kami tidak menemukan penjual makanan. Kebanyakan itu tutup. Apa nggak tahu ya, mungkin karena hari Minggu kali Di ya. map tulisnya buka. Kita pergi sudah 4 tempat tutup semua. Jadi kita tuh muter-muter cari tempat makan, banyak yang tutup. Apakah karena hari Minggu atau memang kalau siang-siang aktivitas di kota Toli-Toli ini tuh sedikit. Jadi mungkin mulainya itu dari sore ke malam. Kita tidak tahu. Kalau ada yang tahu orang Toli-Toli, bolehlah di komen ya. Mancing di dermaga ini nih, di Kabupaten Toli-Toli, masih di Sulawesi Tengah. Apakah hari ini kita gacor? Mari saksikan. Ini dasarannya itu pasir ya, dan nggak terlalu dalam, tapi oke lah, kita coba dulu ya. Pakai umpan apa nih? Pakai udang potong dengan rangkaian 6 mata kail. Besar banget umpannya. Sesuai sama kail. Nih, Sesuai sama kail. kailnya sekecil ini nomor 3. Bulu-bulu ya. Kail bulu-bulu. Kita mau coba seperti kemarin. Dapat belanak kemarin ya. Dapat belanak. Kayak gini ya. Jadi belanak tuh nggak selalu harus pakai roti ya, kata orang ya. Ya, rezeki-rezekian sih, betul.
nggak bisa ditebak. Udang segini di sini berapa? 25.000. 20.000. Ah, banyak banget. Murah ya? Wih, besar. Besar banget ya. Tuna. Tuna, mau dijual? Nanti dipancing baru foto selfie itu. Itu hasilnya. Lagi bang, ngeri. Bakar ikan bakar di kota Toli-Toli, asik. Namanya kedai Maya Ketombo Bakar. Harga satu porsi ikan katombo bakar ini Rp25-Rp30.000 dan sudah dapat nasi. Ikan 2 ekor dan 3 jenis sambal. Gimana rasanya? Rasanya enak sekali, serius enak sekali. Mulai dari rasa sar kampungnya cocok, habis itu sambalnya oke, ikannya tidak amis, mateng. Oh, Mantap ya. the best lah. Kalau kami di sini tinggal 1 bulan, ini akan jadi langganan harian kami. Serius, enak sekali. Malam itu baru kayak Ini hidup, kayaknya tadi yang plaza yang kita dari sebelah sana tadi. aku lihat, Di mana? yang aku tanya sama si Jotun. Ah. Ada mall di sini, dia Oh, bilang ini. plaza Toli-Toli, dia tunjukin ruko-ruko. Iya. Inilah dia ruko-rukonya. Si Jotun nih susah juga ini diajak komunikasi sekarang. Kamu gak kasih makan, Mintanya, terus. nanyanya apa, dikasihnya apa. Nanti ku ganti juga namanya jadi Erdogan. Androgan. Tertutup ini bos. Androgen. Ramenya di dalam tuh. Itu pasar apa? Pasar tradisional. Masih rame banget loh. Kayaknya ini emang dia bukanya malam ya. Tapi dari tadi siang pun dia udah rame loh. Udah buka kan dari tadi siang tuh. Ini adalah suasana malam di kota Toli-Toli, masih di Sulawesi Selatan. Sulawesi Tengah, sorry. Sulawesi Tengah, aduh aku belum move on dari Sulawesi Selatan ya guys. Ini Sulawesi Tengah. Kami semalam nginap di SPBU Toli-Toli. Di sini kami dikasih izin karena pom bensinnya juga 24 jam pastinya. Nah, parkirannya itu sangat luas dan kamar mandinya super besar tambah super bersih. Ya, jadi kami cukup puas menginap di sini. Dan seperti biasa, inilah kamar kami. Kamar kami seperti ini sobat nomaden, ada handuk di sana, ini tas-tas, bantal dan sudah rapi bersih. Kami siap untuk melanjutkan perjalanan hari ini. Jadi ini tepat di bagian bawah kolong itu kayak ada suara putaran angin, gitu. Tuh kencang banget tuh. Kayak putaran apa gitu, kipas angin atau apa. Nah, jelas banget itu kalau dari sini. Nggak tahu kenapa nih, sudah hampir 1 jam lebih suaranya begitu dan mobil sudah 3 kali mati habis tenaga. Tiap kali digas tiba-tiba tenaganya tuh kayak disedot ya. Tenaganya kayak disedot gitu, hilang, jadi nggak bisa narik jalan, ya, otomatis langsung pasang rem.
Nah, saya dari sini pun kedengaran bunyinya tuh dari belakang. Kencang banget tuh. Kayak lagi muter apa gitu. Coba matikan mesin, Rin. Berkaitan kami masih awam soal mobil, jadi ada bunyi krek-krek kayak kelereng gitu kalau naik tanjakan dengan gigi 3 atau gigi 4, padahal jalanan itu paling cuma 10 derajat saja. Itu membuat kami khawatir, kami masih bingung ya. Akhirnya mau tidak mau kami juga perlu servis si kuda putih kami ini. Ya, Toyota itu cuma satu di kota Toli-Toli ini, sobat nomaden. Hari Minggu tidak bisa, jadi harus datang di hari kerja. Untungnya ada dan kami dapat antrian nomor 2. Kuda putih kita lagi di servis ya, servis rutin biar tetap fit. Perjalanan ke Madero masih cukup lama, sobat nomaden. Ya, sudah waktunya ganti oli dan ada beberapa suara juga nggak enak, mungkin dari pengaruh filter. Kita nggak tahu. Ya, lagi di check up, semoga lancar. Kalau di daerah Toli-Toli kita wajib mampir ini tempat apa aja Bu tadi tuh? Oh, Toli-Toli. Apa tadi? Luhur. Pantai Maninang. Pantai Itu Maninang. banyak khas makanan buol, ambal, tembuat itu sagu yang dibungkus dengan sagu dibungkus dengan daun pisang dicampur daging. Oke, terima kasih. Ya. Jadi Bowl ini adalah salah satu suku yang ada di kota Sulawesi. Ya, mungkin kita Sulawesi Tengah ya. Kabupaten Buol. Kabupaten Buol. Ini saya baru pertama kali dengar nih namanya. Unik juga ya. Itu nanti kita coba mampir di daerah yang sudah Ibu sebutkan tadi ya. Ya, Pakai pantainya bisa dapat makanan khas daerahnya di sana. Pantai Maninang. Pantai Maninang. Kami udah selesai servis mobil. Sebenarnya belum waktunya servis karena oli kami itu masih ada sekitar berapa kilo lagi? 200 mungkin. 200 kilo lagi baru jadwalnya ganti oli. Tapi karena selama perjalanan dari Palu menuju Manado ini, kami tuh mendengar berkali-kali suara mesin mobil kami itu kasar banget ya, terutama kalau naik tanjakan dengan gigi yang sesuai padahal ya. Gigi itu ya kadang dia bunyi kayak Padahal bunyi, udah sesuai kayak ya. bunyi kelereng, iya. Jalan rata pun kadang dia bunyi makanya. Padahal posisi gigi dengan kecepatan itu udah sesuai, tapi mesin itu bisa kadang-kadang tuh bunyi seakan-akan kayak berat gitu loh. Dan baru kali ini. Akhirnya kami memutuskan mampir ke kota Toli-Toli untuk mencari Toyota Service, dan ternyata di sini ada. Memang bengkel tidak besar seperti di kota-kota besar lainnya, hanya sederhana saja di bagian belakang dari showroom mobilnya. Tapi ya lumayanlah membantu. Untung aja ada. Mungkin kedepannya harus lebih banyak lagi ya bengkel-bengkel Toyota tersebar di wilayah Indonesia, terutama di kota-kota kecil. Jadi kayak orang-orang seperti kami ini di mana saja bisa menemukan bengkelnya. Tapi pelayanannya oke sih. Tapi sayang juga kalau kota kecil bengkel banyak coy. Nggak juga, kita lihat peminat dari kota tersebut. Banyak nggak yang punya mobil Toyota? Peminatnya besar nggak? Kalau banyak dan peminatnya besar, nggak ada salah juga walaupun di kota kecil buka bengkel resmi Toyota atau Toyota Auto 2000 ya. Udah ganti filter oli sama kasih cairan pembersihnya ya. Pembersih untuk ruang. Nah, jadi kata si teknisinya kalau nanti masih bunyi suara yang greg-greg kasar itu, kemungkinan harus cuci tangki. Jadi bisa servis injeksinya lagi, injektornya, atau saya kurang paham injektor. Habis itu nanti ruangan mesin dibersihin lagi pakai semprot. Dulu kami pernah kurang lebih mungkin 3-6 bulan lalu. Hanya sekarang kan begini, jadi disuruh aja cobain ini itu. Nah, mungkin buat teman-teman yang punya pengalaman sama boleh tulis di kolom komentar. Tambahan pengetahuan buat kami yang sangat awam di jalanan ini dengan mobil seperti ini coy. Jadi semoga cukup dengan ganti filter oli aja tadi ya. Terus kasih cairan pembersih, suaranya hilang. Karena kalau suaranya masih ada, kami harus turun mesin, bongkar mesin ya nggak? Untuk mengecek pembersihan. Bocor, coy. Karena ada sealnya juga yang sudah bocor. Tambah lagi nih, ini seal agak berbeda ya, dia ada di bawah tempat dudukan sopir ini.
Satu seal itu nanti kalau mau ganti harus satu set dengan kampas bagian mataharinya. Kalau hanya ganti seal doang tanpa yang lain-lain matahari diganti, sayang katanya karena mobilnya sudah dari 2015. Ini kalau mau ganti aja satu set semua karena olinya sudah rembes nih. Tapi kalau untuk make kurang lebih 1 sampai 2-3 bulan masih aman. Hanya semoga nanti kita di Manado bisa bereskan semuanya ini. Kasihan udah putih ini, kalau sakit perjalanan kita bisa terhambat. Kalau kalau bongkar mesin, turun mesin, biayanya lumayan. Oh, Tadi lumayan, sekitar berapa? 4 juta. Hanya ganti untuk itu saja matahari kita siapin 4 sampai 3 juta karena perlu ganti part-part lainnya juga. Pokoknya sekitar 4 sampai 5 juta lah ya buat jaga-jaga. Itu baru matahari, belum bulan Bapak. Lumayan ya. Aduh. Beginilah suka duka hidup di jalanan. Wih, ada acara nanti loh itu. Itu bazar kata-kata. Bazar apa? Pasar makanan. Waduh, kapan? Sudah lagi di packing. Nanti malam. Sayang banget kita udah harus berangkat meninggalkan Toli-Toli. Padahal tadi kita dapat informasi dari orang sini bakalan ada bazar makanan di taman kota di Toli-Toli ini. Tapi kita tidak bisa hadir, kita tidak bisa datang dan mencicipi karena kita harus segera melanjutkan perjalanan ini. Ya, begitu loh ya. Udah setting go. Mungkin nanti di kota-kota lain kita bisa ketemu dengan bazar-bazar makanan di daerah-daerah lainnya. Suasana kotanya ini mirip Parepare loh. Taman Kota Toli-Toli. Ini lapangannya sangat luas, cantik dan juga bersih Sobat Nomaden. Kami akan meninggalkan jejak di sini ya. Kita akan berfoto dulu sebelum pergi meninggalkan kota ini. Ini namanya Tugu Cengke di kota Toli-Toli ini. Mayoritas orang sini adalah berkebun ya. Informasi yang kami dapatkan tadi, banyak orang yang berkebun. Nah, kemarin kami dapat Tugu kelapa sawit, sekarang Tugu Cengke. Sulawesi banyak kaya akan sumber daya lokal coy. Hari ini cuaca langit mendung-mendung manja. Tidak seperti hari kemarin waktu kami tiba di Toli-Toli ini. Panasnya poel, panas banget sampai ke ubun-ubun. Tapi untungnya hari ini mendung ya, jadi ya ke dalam mobil juga jadinya nggak terlalu panas hawanya. Soalnya ini reben kaca kami ini cuman berapa persen? 40 ya? Cuman 40%. Dan ini mereknya ya merek-merek 3M biasa lah ya, belum yang bagus banget ya, Enders. Ya nanti kalau kami punya rezeki ya kami kayaknya pengen ganti kaca reben ini pakai yang lebih anti UV lagi karena perjalanan kami selama di Sulawesi sampai nanti kami ke NTT dan Kalimantan itu panas banget. Jadi ya kayaknya butuh banget sih. Tadi pas lewat kita lihat ada jual pisang hijau. Kita mau beli dulu ya. Oke. Tidak usah. Aku mau cobain es pisang hijau di Toli-Toli. Kalau di Sulawesi tidak sering-sering makan pisang hijau, kalian bakalan menyesal karena di Sulawesi ini adalah kampungnya es pisang hijau enak-enak. Wow. Tuh lihat fly-nya yang bersum-sum bukan sih? Enggak ya? Fly-nya melimpah. Kalau kita beli di tempat lain selain di Sulawesi itu jarang ada yang enak dan melimpah untuk fly-nya. Dia nih kalau lihat pisang hijau, jamin pasti berhenti. Aduh, fly-nya enak banget. Harumnya macam kue Nagasari gitu ya. Iya, enak banget loh. Kamu? Coba. Pe mata begini. Artinya enak. Pe mata? Pe mata artinya melotot. Aduh, enak banget. Ini masih panas, baru masak dia. Aku baru tahu di Sulawesi kalau makan pisang hijau itu nggak mesti pakai es. Hangat-hangat kayak gini pun enak loh.